Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Logistik Kesehatan akan membawakan materi terkait persediaan logistik kesehatan. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Marisa Lisnawati, yang kedua Sabilah Al-Adawiyah, yang ketiga Amalina Nur Khoiriyah, yang keempat Thalia Altamilano Pramudia, yang kelima Ismi Aziza Zahra, dan yang keenam Nadia Fauzana. Sub bahasan yang akan kami bawakan ada 3. Yang pertama yaitu kepastian persediaan logistik kesehatan. Yang kedua, kendala dalam persediaan logistik kesehatan. Dan sub yang ketiga yaitu upaya-upaya dalam menghadapi kendala persediaan logistik kesehatan. Untuk sub bahasan yang pertama yaitu terkait kepastian persediaan logistik kesehatan. Dasar hukum persediaan logistik kesehatan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Kefarmasian Pasal 1. Bahwa maksud dan tujuan undang-undang ini adalah menetapkan ketentuan-ketentuan dasar di bidang farmasi dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang pokok kesehatan. Secara konkret dan umum, dapat dikatakan bahwa tujuan undang-undang ini ialah mengusahakan terpenuhinya keperluan rakyat dengan sebaik-baiknya akan obat-obatan. Dasar hukum kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan juga pelaporan. Aspek terpenting dari pelayanan farmasi adalah mengoptimalkan penggunaan obat. Ini harus termasuk perencanaan untuk menjamin ketersediaan, keamanan, dan keefektifan penggunaan obat. Hal utama yang harus diperhatikan dalam pelayanan farmasi adalah membenahi masalah-masalah yang berhubungan dengan komponen yang membentuk sistem logistik, seperti struktur fasilitas, transportasi, persediaan, komunikasi dan penanganan serta penyimpanannya, dan masalah-masalah lainnya, agar dapat menunjang kelancaran ketersediaan sediaan farmasi. Nah, agar kebutuhan sediaan farmasi berupa obat-obatan dan BHP di gudang farmasi dapat tersedia secara efektif dan efisien, maka salah satu aktivitas yang harus diperhatikan adalah logistical management, yang berarti cara mengelola ketersediaan barang-barang dari bahan baku sampai produk jadi pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian, output dari perencanaan obat ini adalah tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan mutu yang terjamin dan tersebar secara merata dan teratur, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke kendala dalam persediaan logistik kesehatan. Nah, kendala tersebut terdiri dari 4. Kehabisan obat di instalasi farmasi. Kemudian yang kedua dari kendala input, yakni sumber daya manusia yang kurang, sarana dan tempat gudang yang kurang memadai sehingga terjadi penumpukan obat atau barang lain serta anggaran yang kurang. Kemudian untuk kendala ketiga dari proses,
yakni perencanaan yang kurang tepat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari outputnya, yakni terdapat obat atau barang lain yang kadaluarsa dan juga rusak. Untuk subbahasan yang terakhir yaitu terkait upaya-upaya dalam menghadapi kendala persediaan logistik kesehatan. Upaya dalam menghadapi kendala pada persediaan logistik kesehatan yaitu dengan membantu ketersediaan logistik medik untuk penanggulangan kesehatan. Dalam waktu yang sangat pendek, harus tersedia logistik medik dengan jenis dan jumlah yang mencukupi. Untuk menjamin ketersediaan logistik medik, yaitu bisa dengan meminta bantuan cadangan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, atau dengan cash program dengan melakukan pembelian kebutuhan logistik medik. Kendala atau permasalahan yang juga dihadapi seperti dana yang tersedia terbatas, barang yang diperlukan tidak ada di pasaran, bahkan harus diimpor, sehingga memerlukan waktu yang lama. Nah, dalam situasi ini, jejaring antar institusi kesehatan sangat membantu ketersediaan logistik medik yang diperlukan. Menurut Keteren tahun 2009, penyediaan suatu daya dukung yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga akan dapat diperoleh suatu hasil pelayanan yang baik pula. Lalu, untuk persediaan logistik yang efektif untuk menjamin ketersediaan pada logistik kesehatan dengan biaya logistik yang efisien. Selanjutnya, pengelolaan sediaan farmasi tidaklah mudah, sehingga hal demikian akan menimbulkan inefektivitas dan ketidakefisien yang berdampak buruk pada pelayanan. Nah, dengan adanya pengelolaan sediaan farmasi dengan baik, maka pelayanan akan berlangsung secara efektif dan efisien. Tujuan dari integrasi persediaan ke dalam sistem logistik adalah untuk mempertahankan jumlah item yang serendah mungkin yang sesuai dengan sasaran pelayanan. Karena itulah, manajemen logistik ini sebaiknya harus selalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem pelayanannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.